Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, kembali kita di channel YouTube MKK Zapita Tinambunan. Sebelum kita baca firman, kita bernyanyi dari nyanyian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Shalom, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-19 sampai dengan 21. Daerah
yang ditunjuk untuk suku Simeon. Pembagian kedua ialah tanah untuk keluarga-keluarga dalam suku Simeon. Batas tanah mereka masuk sampai ke dalam batas tanah milik suku Yehuda. Mereka diberikan 13 kota berikut ini dengan desa-desa yang di sekitarnya: Betseba, Seba, Molada, Hajar Sual, Bala Ejem, Etolat, Betul, Horma, Jiklak, Bet Hamar Kabot, Hajar Susa, Bet Lebaut, dan Saruken. Juga 4 kota berikut ini dengan desa-desa di sekitarnya: Ain, Rimon, Eter, dan Asan. Termasuk juga semua desa sekeliling kota-kota itu sampai sejauh Baalat Bir, yaitu Rama, di tanah sebelah selatan. Itulah tanah yang diberikan kepada keluarga-keluarga dari suku Simeon untuk menjadi milik mereka, karena tanah untuk suku Yehuda terlalu luas, maka sebagian dari tanah itu diberikan kepada suku Simeon. Daerah yang ditunjuk untuk suku Zebulon. Pembagian ketiga ialah tanah untuk keluarga Zebulon. Batas tanah yang diberikan kepada mereka sampai ke Sarid. Dari Sarid, garis batas sebelah barat menuju ke Marala, lalu menyentuh Dabeset dan anak sungai di sebelah timur Yokneam. Garis batas sebelah timur mulai dari Sarid menuju ke perbatasan Kislot Tabor, terus ke Dobrat, lalu naik ke Yafia. Dari sana garis batas itu terus ke timur ke Gad Hefer dan Et Kajin, lalu membelok ke arah Nea menuju ke Rimon. Di sebelah utara batas tanah itu membelok ke arah Hanaton dan berakhir di lembah Ibtah El. Dalam wilayah suku Zebulon itu termasuk juga Katat, Nahalai, Simron, Jidala, dan Bethlehem. Daerah mereka itu meliputi 12 kota dengan desa-desa di sekitarnya. Kota-kota dengan desanya itu berada di dalam daerah yang diberikan kepada keluarga-keluarga di dalam suku Zebulon untuk menjadi tanah milik mereka. Daerah yang ditunjuk untuk suku Isasar. Pembagian keempat ialah tanah untuk keluarga-keluarga dalam suku Isasar. Dalam daerah mereka termasuk Israel, Kesulot, Sunem, Haparaim, Sion, Anabarat, Rabit, Kison, Ebes, Renmet, En-Ganim, En-Hada, dan Bet Pajes.
Batas tanah mereka menyentuh Tabor, Sahazima, Bel Semen, lalu berakhir di sungai Jordan. Daerah mereka itu meliputi 16 kota dengan desa-desa di sekitarnya. Kota-kota dengan desa-desa itu berada di dalam daerah yang diberikan kepada keluarga-keluarga dalam suku Isasar untuk menjadi tanah milik mereka. Daerah yang ditunjuk untuk suku Aser, pembagian kelima, ialah tanah untuk keluarga-keluarga dalam suku Aser. Daerah mereka meliputi Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amat, dan Misal. Batas tanah mereka di sebelah barat menyentuh Gunung Karmel dan Sungai Libnat. Dari situ garis batas mereka itu membelok ke timur ke Bet Dagon, lalu menyentuh perbatasan Jebulon dan lembah Iftah El, menuju ke utara ke Bet Emek dan Nehiel. Lalu garis batas itu terus lagi menuju utara ke Kabul, Ebron, Rehob, Hamon, dan Kana, sampai sejauh Sidon. Dari situ garis batas itu membelok ke Rama, terus sampai ke kota Tirus, yaitu sebuah kota yang berbenteng. Kemudian garis batas itu membelok lagi ke Hosa, lalu berakhir di Laut Tengah. Dalam batas-batas itu termasuk Mahalab, Aksib, Uma, Apek, dan Rehob. Seluruh daerah mereka meliputi 22 kota dengan desa-desa sekitarnya. Kota-kota dengan desa-desanya itu berada di dalam daerah yang diberikan kepada keluarga-keluarga dalam suku Aser untuk menjadi tanah milik mereka. Daerah yang ditunjuk untuk suku Naftali, pembagian ke-6, ialah tanah untuk keluarga-keluarga dalam suku Naftali. Batas tanah mereka mulai dari Helet sampai ke pohon Ek di Jaanaim, terus ke Adami Nekeb, lalu ke Yapnil sampai ke Lakum, kemudian berakhir di sungai Jordan. Dari situ garis batas tanah itu membelot ke barat ke Azor Tabor, dan dari sana ke Hukok. Di sebelah selatan daerah ini berbatasan dengan daerah Jebulon, di sebelah barat dengan Aser, dan di sebelah timur dengan sungai Jordan. Kota-kota yang berbenteng ialah Jidim, Jer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hajor, Kedes, Edrei, Enhajor, Jiron, Migdael, Horem, Bet Anat, dan Bet Semes. Seluruh daerah mereka meliputi 19 kota dengan desa-desa di sekitarnya. Kota-kota dengan desa-desa itu berada di dalam daerah yang diberikan kepada keluarga-keluarga dalam suku Naftali untuk menjadi daerah milik mereka. Daerah yang ditunjuk untuk suku Dan.
Pembagian ketujuh ialah tanah untuk keluarga-keluarga dalam suku Dan. Daerah mereka ini meliputi Jora, Esitaol, Irsemes, Salabin, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gad Rimon, Meyarkon, Rakon, dan juga daerah sekitar Yope. Orang-orang suku Dan telah kehilangan sebagian dari wilayah mereka. Jadi mereka pergi ke Lesem dan menyerang kota itu. Mereka merebutnya, membunuh penduduknya, dan menduduki kota itu. Maka tinggallah mereka di situ dan mengubah nama kota Lesem itu menjadi kota Dan, menurut nama leluhur mereka. Kota-kota dengan desa-desanya itu berada di dalam daerah yang diberikan kepada keluarga-keluarga dalam suku Dan untuk menjadi milik mereka. Pembagian terakhir. Setelah umat Israel selesai membagi tanah di negeri itu, mereka memberikan kepada Joshua anak Nun sebagian tanah untuk menjadi tanah miliknya. Seperti yang sudah diperintahkan Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yaitu Timnat Serah di pegunungan Efraim. Yosua membangun kembali kota itu, lalu tinggal di situ. Demikianlah Imam Eleazar, Yosua anak Nun, dan para kepala keluarga dalam suku-suku bangsa Israel membagi-bagi tanah di negeri itu dengan membuang undi untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Mereka melakukan itu di Silo, di depan pintu kemah Tuhan. Selesailah pembagian tanah itu. Kota-kota suaka. Kemudian Tuhan menyuruh Yosua berkata begini kepada orang Israel, Aku sudah memerintahkan Musa supaya ia memberitahukan kepadamu tentang kota-kota suaka, yaitu kota-kota di mana orang dapat melarikan diri untuk mendapat perlindungan. Sekarang pilihlah kota-kota itu. Orang yang membunuh orang lain dengan tidak sengaja boleh lari ke kota-kota itu untuk luput dari orang yang hendak membalas dendam kepadanya. Ia boleh lari ke salah satu dari kota-kota itu dan pergi ke tempat pengadilan di pintu gerbang kota itu, lalu menjelaskan kepada para pemimpin di situ apa yang telah terjadi. Pemimpin-pemimpin itu akan mengizinkan dia memasuki kota itu dan memberikan kepadanya tempat untuk tinggal. Kalau orang yang mau membalas dendam itu mengejar dia sampai ke situ, penduduk kota itu tidak boleh menyerahkannya kepada orang itu. Mereka harus melindunginya, sebab ia membunuh orang dengan tidak sengaja dan bukan karena benci. Ia boleh tinggal di kota itu
sampai ia telah diadili di hadapan umum, dan sampai orang yang menjabat iman agung pada masa itu meninggal. Sesudah itu barulah orang itu boleh pulang ke kampung halamannya dari mana ia melarikan diri. Maka di daerah barat Sungai Yordan, umat Israel menentukan kota-kota berikut ini sebagai kota suaka. Kades di pegunungan Naftali di Galilea, Sikem di pegunungan Efraim, dan Hebron di pegunungan Yehuda. Di daerah timur Sungai Yordan, di dataran tinggi padang pasir sebelah timur Jericho, mereka menentukan kota-kota berikut ini sebagai kota-kota suaka. Berikut ini nama-nama kota-kota suaka. Kota Bezer di wilayah Ruben, kota Ramot di Gilead di wilayah Gad, dan kota Golan di Basan, wilayah Manase. Itulah semuanya kota-kota suaka yang ditentukan untuk seluruh umat Israel dan untuk setiap orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka. Setiap orang yang membunuh orang lain dengan tidak sengaja boleh mendapat perlindungan di kota-kota itu dari kejaran orang yang mau membalas dendam kepada mereka. Ia tidak boleh dibunuh kalau belum diadili di depan umum. Pasal yang ke-21. Kota-kota untuk suku Lewi. Pada suatu hari, para kepala keluarga dalam suku Lewi pergi ke Silo di negeri Kanaan dan menghadap Imam Eliasar, Joshua anak Nun, dan para kepala keluarga seluruh suku-suku bangsa Israel. Mereka berkata, melalui Musa, Tuhan sudah memerintahkan supaya kepada kami, orang-orang Lewi, diberi kota-kota untuk tempat tinggal kami dan tanah-tanah padang di sekitar kota-kota itu untuk ternak kami. Maka orang Israel mengikuti perintah Tuhan. Dari tanah milik mereka sendiri, mereka memberikan kepada orang Lewi kota-kota tertentu dengan tanah-tanah padangnya. Yang pertama-tama menerima kota-kotanya adalah keluarga-keluarga dari kaum Kehat dalam suku Lewi, keluarga-keluarga keturunan Imam Harun, diberikan 13 kota dari wilayah suku Yehuda, Simeon, dan Benjamin. Keluarga-keluarga lainnya dari kaum Kehat diberi 10 kota dari wilayah suku Efraim, suku Dan, serta suku Manase yang di sebelah batas sungai Yordan. Kaum Gerson mendapat 13 kota dari wilayah suku Isasar, Aser, Naftali, dan suku Manase yang di sebelah timur sungai Yordan. Keluarga-keluarga dari kaum Merari mendapat 12 kota dari wilayah suku Ruben, Gad, dan Zebulon. Demikianlah orang Israel membagi-bagikan kota-kota tersebut dengan tanah-tanah padangnya melalui undian kepada orang Lewi seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kota-kota untuk kaum Kehat. Dari kaum Kehat dalam suku Lewi,
imam-imam keturunan Harunlah yang pertama-tama menerima kota-kotanya. Mereka diberi 13 kota dengan tanah-tanah padangnya. Dari suku Yehuda dan Simeon, mereka menerima 9 kota, yaitu Libna, Yatir, Estemoa, Holon, Debir, Ain, Yuta, Betsemes, dan Arba, yang dinamakan menurut nama ayah Enak kota itu, yang sekarang bernama Hebron. Adalah sebuah kota suaka di pegunungan Yehuda. Ladang-ladang dan desa-desa kota ini sudah diberikan kepada Kaleb anak Jefune untuk menjadi tanah miliknya. Dari suku Benjamin, mereka menerima 4 kota, yaitu Gibeon, Geba, Anatot, dan Aimon. Keluarga-keluarga lainnya dari kaum Kehat diberi 10 kota dengan tanah-tanah padangnya. Dari suku Efraim, mereka menerima 4 kota, yaitu Bet Horon, Kibraim, Gezer, dan Sikem, sebuah kota suaka di pegunungan Efraim. Dari suku Dan, mereka menerima 4 kota, yaitu Eiteke, Gibeton, Ayalon, dan Gad Rimon. Dari suku Manase yang di sebelah barat, mereka menerima 2 kota, yaitu Taanak dan Gad Rimon. Kota-kota untuk kaum Gerson dan Merari. Sebuah kaum lain di dalam suku Lewi ialah kaum Gerson. Keluarga-keluarga dalam kaum Gerson itu diberi 13 kota dengan tanah-tanah padangnya. Dari suku Manase yang sebelah timur, mereka menerima 2 kota, yaitu Bestera dan Golan, sebuah kota suaka di daerah Basan. Dari suku Isasar, mereka menerima 4 kota, yaitu Kiwon, Dobrat, Yarmut, dan En-Ganim. Dari suku Aser, mereka menerima 4 kota, yaitu Misal, Abdon, Helkat, dan Rehob. Dari suku Naptali, mereka menerima 3 buah kota, yaitu Hamador, Kartan, dan Kedes, sebuah kota suaka di Galilea. Kaum yang sisa dalam suku Lewi, yaitu kaum Merari, diberi 12 kota dengan tanah-tanah padangnya. Dari suku Zebulon, mereka menerima 4 kota, yaitu Yokneam, Karta, Dimna, dan Nahalal. Dari suku Ruben, mereka menerima 4 kota, yaitu Bezer, Yahas, Kedemot, dan Mepat. Dari suku Gad, mereka menerima 4 kota, yaitu Mahanaim, Hesibon, Yeser, dan Ramot, sebuah kota suaka di Gilead. Jadi dari tanah-tanah yang dimiliki seluruh bangsa Israel, ada sejumlah 48 kota dengan tanah-tanah padang
di sekitarnya yang diberikan kepada orang-orang Lewi. Kanaan menjadi milik umat Israel. Demikianlah Tuhan memberikan kepada umat Israel seluruh tanah yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Setelah menduduki negeri itu, umat Israel menetap di sana. Maka sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, negeri itu aman karena dilindungi Tuhan. Musuh-musuh mereka tidak satu pun yang dapat melawan mereka, sebab Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel atas semua musuh mereka. Tuhan menepati setiap janjinya kepada umat Israel. Tidak satu pun yang tidak ditepatinya. Demikianlah bacaan firman Tuhan untuk kali ini, yaitu pembagian tanah kepada 7 suku dari keturunan Yakub, dan jumlah semua 12, di mana sebelumnya sudah diberikan. Jadi ada 12 suku, dan juga untuk bagian daripada Lewi adalah merupakan tanah-tanah mereka yang sudah dibagi dan diserahkan kepada Lewi, karena Lewi adalah sebagai imam dan tidak punya tanah sebelumnya, dan dia hanya mendapat dari persembahan-persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel. Namun kali ini dia dapat bagian dari suku-suku yang ada di Israel. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati. Amin. Subscribe, comment, and share.